Sahabat Skolastika Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan. Sebelum kita memulai permenungan kita pada hari Minggu ini, baiklah saya ingin mengucapkan selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Semoga kebangkitan Kristus senantiasa membawa sukacita dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Saya, Frater Karol Suarez, CMF, akan menemani saudara-saudara dalam beberapa menit ke depan. Dan kali ini, saya tidak sendirian, melainkan saya ditemani oleh Frater Deo CMF yang akan memberikan santapan rohani bagi kita pada hari Minggu ini. Frater Deo, bagaimana kabarnya pada hari Minggu ini? Kabar baik, sehat. Baik, menurut Frater Deo, dan juga sehat menandakan bahwa dia siap memberikan kita makanan yang kudus dari sabda Allah. Karena itu sebelum memulai permenungan kita pada hari Minggu ini, baiklah kita membukanya dengan doa pembuka dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara, penikmat permen sami yang terkasih dalam Kristus. Kita baru saja membuka permenungan kita dengan doa pembuka dan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, Frater Deo, pertanyaan saya yang pertama nih, menurut Frater Deo, secara umum gambaran pada bacaan Injil hari ini apa? Oke, baik, terima kasih Frater Karol. Bacaan hari ini berbicara tentang bagaimana kedua murid itu pulang ke kampung yang bernama Emmaus. Mereka bercakap-cakap di tengah jalan berkaitan dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup mereka dan berkaitan dengan guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Itu gambaran umum yang berkaitan dengan bacaan Injil hari ini. Jadi seperti itu ya saudara dan saudara permen sami, bahwa para murid sedang mengadakan perjalanan pulang ke Emmaus karena Yesus yang mereka dambakan sebagai guru mereka dan juga Tuhan mereka itu sudah tiada lagi di makam, ya seperti itu. Nah, Frater Deo, pertanyaan yang berikut nih, apa input atau refleksi dari Frater Deo terhadap bacaan suci pada hari ini? Terima kasih. Bagi saya bacaan Injil hari ini itu sangat menarik. Itu berkaitan dengan bagaimana ada satu kata yang menarik bagi saya, itu bagaimana mereka bercakap-cakap. Sebelum saya melanjutkan kata-kata bercakap-cakap, saya akan memberikan suatu input yang memberikan kita suatu gambaran umumnya. Ketika seorang dua pasang kekasih itu, ketika mereka saling jatuh cinta, dalam hal itu mereka akan saling memuji berkaitan penampilan mereka, berkaitan diri mereka, dengan kedekatan, dengan hati yang mereka memberikan, saling percaya dan peka terhadap mereka, walaupun dalam perjalanan mereka itu ada sesuatu hal yang membuat mereka tidak senang satu sama lain, tetapi dengan mereka berbicara, mereka saling menyapa, itu yang membuat mereka untuk bisa bertahan dalam dalam berhubungan mereka. Bagi saya itu salah satu untuk mengatasi kesedihan dalam hidup itu dengan apa? Dengan berbicara, dengan bercakap-cakap. Dan dua orang murid yang pergi ke Emmaus itu bagi saya adalah bagaimana mereka menyalurkan isi hati mereka. Guru yang selama ini mereka puji, guru-guru yang selama mereka ini bahwa ini adalah sang keselamatan bagi mereka, tetapi dilenyap di atas kayu salib, sehingga cara mengatasi kesedihan mereka itu dengan bercakap-cakap. Bercakap-cakap di sini berarti membagi membagi perasaan mereka, perasaan kesedihan mereka. Itu bagi saya satu input yang menarik bagi saya dari bacaan Injil hari ini. Wow, tadi dikisahkan bahwa semacam sepasang kekasih, tapi saya kan jomblo nih. Bagaimana saya bisa? Ya seperti itu. Tapi bagi mereka yang mempunyai pasangan kekasih ya bisa bercakap-cakap, tapi kayak saya kan jomblo mati. Ya seperti itu. Jadi kira-kira menampilkan perasaan mereka terhadap percakapan di tengah jalan seperti itu ya, Frater. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih bagi saya, dan juga mungkin menjadi satu tolak ukur bagi kami para penikmat permen sami pada hari ini. Apa pesan dari bacaan Injil yang mau disampaikan oleh bacaan Injil yang bagi Frater sendiri untuk kami itu apa? Oke, baik, terima kasih. Bacaan Injil hari ini itu berbicara tentang bercakap-cakap tadi ya. Boleh jadi dibilang mereka itu saling menghibur ketika mereka sedih atau apa segala macam. Tetapi dalam hal ini itu bagi saya adalah upaya untuk mengenal Yesus itu kita perlu dengan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun berdoa kepadanya. Itu berbicara dengan Yesus dari hati ke hati. Bercakap-cakap di sini itu bukan berarti bahwa kita melupakan yang di atas, tetapi bagaimana pengalaman hidup kita itu bukan hanya diseringkan dengan sesama,
sebagai suatu sebagai saudara atau sebagai orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi kita bercakap-cakap juga dan men-sharingkan pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Itu mungkin selama ini kita sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika hati kita dalam keadaan yang keadaan yang sedih atau tertutup, yang membuat kita firman Tuhan itu tidak sentuh dalam diri kita. Tetapi melalui bacaan Injil hari ini, bercakap-cakap di sini itu bagaimana kita men-sharingkan isi hati kita men-sharingkan kesedihan kita kepada Tuhan itu melalui berdoa. Kalau zaman sekarang itu mungkin kita sering bervideo call dengan orang lain, tetapi dalam hal ini HP bagi kita adalah untuk bisa bervideo call dengan Tuhan itu melalui doa. Doa adalah salah satu cara kita untuk bisa menyalurkan isi hati kita dan kesedihan kita. Itu input yang penting bagi kita, itu bagaimana kita terus berbicara dengan Tuhan itu melalui doa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Frater Deo, sangat meneguhkan saya pada hari ini, karena satu kalimat yang Frater Deo tampilkan itu bagi saya tidak pernah membayangkan sebelumnya, karena berbicara dari hati ke hati, kemudian ditambah lagi dengan bervideo call dengan Tuhan. Dan ini merupakan pesan yang sangat sakral bagi saya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pesan-pesan yang diberikan oleh Frater Deo pada hari ini melalui bacaan Injil, saya rasa perlu kita aplikasikan ke dalam diri kita, seperti itu ya Frater. Nah teman-teman, kita baru saja merenungkan sabda Tuhan dengan sang pemberi materi Frater Deo sendiri yang telah memberikan remah-remah sabda untuk kita renungkan pada hari Minggu ini. Karena itu, mari kita amalkan pesan-pesan bacaan Injil di dalam hidup kita, dan baiklah kita mengakhiri Permen Sami ini dengan doa penutup. Sekali lagi untuk Frater Deo, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memberi masukan-masukan atau input-input yang baik kepada kami pada hari Minggu ini. Terima kasih. Mari kita tutup Permen Sami ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah mengutus Roh Kudus-Mu untuk tinggal bersama kami di dalam permenungan ini. Kami mohon agar Engkau senantiasa menyertai kami, agar kami berlaku jujur dan bertindak adil di dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.